Alkitab janji, Alkitab firmankan, ya kebenaran beritakan bahwa orang yang ada di hadirat Tuhan, dia bukan cuman pulih. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan bukan cuman pulih. Tapi orang yang dalam hadirat Tuhan melihat tuntunan. Amin Bapak Ibu. Kita butuh dituntun? Ya, setuju? Nah masalahnya gini. Kristennya kita itu lebih banyak tuntutan daripada minta tuntunan. Setuju Bapak Ibu? Tuhan itu pingin nuntun. Tuhan gak pernah main tuntut. Kalau kita enggak ya Bapak Ibu ya. Enggak ada di sini pasti. Seringkali Tuhan bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan menuntun kita, keinginan kita menuntut Tuhan. Yang ngerti maksud saya bilang, saya ulang Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan adalah menuntun kita. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan rindu tuntun Anda? Jadi waktu Anda minta tuntunan, gak mungkin Tuhan tolak permintaan Anda. Karena Tuhan itu suka tuntun umatnya. Amin. Nah masalahnya gini, kita itu gak tertarik tuntunan karena kita lebih suka tuntutan. Setuju gak? Nah hari ini Bapak Ibu, pemanasan dulu. Bapak Ibu cari apa? Bukan cari siapa. Karena pasti kalau saya tanya, cari siapa? Jawaban orang Kristen cari Tuhan. Apalagi dalam gereja. Diici lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini bukan cari siapa. Karena pasti jawaban kita cari Tuhan. Sebab harusnya orang yang cari Tuhan menemukan Tuhan dan tuntunannya. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu. Sebelum ganti hari, ntar lagi hari Senin ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa, Anda cari tuntunan. Anda cari tuntunannya daripada meminta tuntutan. Bapak Ibu percaya nggak? Bahwa kedewasaan rohani adalah buah kehidupan. Setuju? Nggak ada orang yang dewasa secara tiba-tiba. Nggak ada. Nggak ada orang yang dewasa mendadak. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berpikir hari ini bahwa Anda bisa dewasa secara tiba-tiba, Anda bisa dewasa secara mendadak, Anda bisa dewasa hanya dengan datang ibadah raya kelima, dengerin saya khotbah, ngerti apa yang saya khotbahkan, langsung ong eng ong. Tahu arti ong eng ong? Ong eng ong, itu bukan marga. Ong eng ong. Bukan. Tapi kejadian serba mendadak. Nah kalau Tuhan mau fokus pada kedewasaan rohani, ini konsekuensi logisnya. Kalau Anda hari ini bersepakat dengan Tuhan, bersetuju dengan Tuhan bahwa Tuhan mau dewasakan kerohanian Anda, bahwa kedewasaan rohani adalah buah dari kehidupan, konsekuensinya adalah tidak ada tempat dalam hidup Anda yang gak ada prosesnya. Halo? Jadi kalau Anda ingin dewasa tanpa proses, Anda orang Kristen paling curang. Dari kekinian sampai kekekalan. Karena banyak orang Kristen pingin dewasa tanpa proses. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Seringkali. Bahwa titik balik kehidupan kita berubah pada saat kita ada di titik terendah. Berapa banyak orang berbalik sama Tuhan karena di posisi terendah? Setuju? Tapi jangan sampai Bapak Ibu punya mentalitas gini, hancur dulu, baru cari. Tapi seringkali Tuhan pakai, dengar, titik terendahmu itu titik terdekatmu. Harusnya. Ulang, titik terendahmu adalah
titik terdekatmu. Apa itu titik terendah? Kehancuran. Apa itu titik terendah? Kegagalan. Apa itu titik terendah? Kehilangan. Dan Tuhanmu gak pernah membiarkan kegagalan, kehancuran, kehilangan. Dia gak pernah biarkan itu. Sebab di area mana Anda hilang, di area mana Anda hancur, di area mana Anda gagal, Anda akan diurapi di area itu. Itu Tuhanmu. Dunia buang Anda, Tuhan gak pernah buang Anda. Pak, sebelum saya sungguh-sungguh saya hancur keluarga saya. Di area Anda hancur, Anda ketemu Tuhan. Di area itu Tuhan berdayakan Anda. Di area itu Anda diurapi. Makanya jangan buang orang hancur. Jangan hakimi orang hancur. Pelajari kisah Alkitab, semua orang hancur dipungut sama Tuhan. Halo? Sama. Saya ini sampah yang dipungut kasih karunia. Itu kan? Sesama sampah jangan saling ngeliat saya Bapak Ibu ya. Tapi saya sampah organik Pak, terserah. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Area di mana Tuhan berdayakan Anda selalu area kehancuran Anda. Area Tuhan urapi Anda. Anda sangat amat diurapi di area gagalmu. Di area hancurmu, di area kegagalan, kehancuranmu. Di area itu Anda paling terpakai oleh Tuhan. Loh, makanya jangan hakimi orang hancur. Begitu dia pulih, Anda lihat Tuhan gampang diekspresikan. Tuhan gampang dimanifestasikan. Dia akan diurapi di area itu. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan kejar kedewasaan. Makanya Tuhan fokus sama kedewasaan rohani. Halo? Dan Pak, Bu, dengarkan saya. Gak mungkin Anda dewasa hanya duduk, diam, dengar, lipat tangan. Kayak gini. Bapak Ibu tahu gak? Ada satu kata yang paling orang Kristen hindari. Saya ulang. Ada satu kata itu paling orang Kristen jauhi, hindari, gak suka. Namanya tanggung jawab. Benar gak? Melayani butuh tanggung jawab gak? Setuju? Makanya banyak orang gini, menolak tanggung jawab, makanya gak pernah dewasa. Sebab kata itu dihindari, kata itu ditolak. Anda bertolak belakang dengan kata itu. Sementara Tuhan untuk mendewasakan Anda, dia peluk kata itu. Dan dia Tuhan itu pingin Anda memeluk kata yang sama. Orang yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang merdeka. Saya ulang. Orang yang dewasa itu adalah orang yang merdeka. Dan orang yang merdeka adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang merdeka, orang yang dewasa. Orang yang merdeka, orang yang bertanggung jawab. Bapak Ibu tahu gak arti kemerdekaan? Kemerdekaan itu bukan bebas berbuat apapun. Saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Tanda orang Kristen merdeka adalah orang Kristen yang terikat pada Kristus. Jadi kalau Anda berkata gini, saya merdeka. Loh, justru orang merdeka adalah orang yang terikat. Dia terikat kepada Kristus. Dia terikat kepada kehendak Tuhan. Dia terikat pada maunya Tuhan. Dia terikat pada seluruh rencana dan maksud kekal Tuhan. Dia gak cuma mau bikin beres bisnismu. Anda hanya sering kali memandang dia sebagai penolong yang baik. Tapi Anda tidak menjadikan dia sebagai penuntun yang baik. Coba, Anda senang ditolong apa dituntun? Coba. Loh. Bapak Ibu gak usah curiga dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu coba. Sering minta tolong atau sering minta dituntun? Benar Bapak Ibu. Kalau saya duduk di situ, Pak Teguh yang khotbah, saya tolong. Bahkan tolongnya itu dia fortune. Dari kunci C langsung bisa F.
Nah Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan nggak bisa tuntun Anda. Sekalipun dia mau tuntun Anda. Kalau Anda mau dituntun sama Tuhan, kalau Anda mau ditolong sama Tuhan, Anda harus mau dipimpin sama Tuhan. Nggak mungkin ada pertolongan tanpa pimpinan. Nah penyakitnya Kristen hari ini, mau ditolong tapi nggak mau dipimpin. Itu. Anda kecanduan minta tolong, tapi Anda nggak kecanduan untuk dipimpin. Baca Alkitab Anda, mana ada tuntunan, mana ada pertolongan tanpa pimpinan. Jadi waktu Anda berkata gini, Tuhan tolong saya. Itu sama persis Anda lagi ngomong, Tuhan pimpin saya. Kalau Anda nggak siap dipimpin, jangan minta tolong. Halo? Saya mau upgrade pemahaman Anda. Karena memang kekristenan itu mahal. Mahal perjalanannya. Kalau Anda nggak kuat, Anda nggak teguh, nggak berakar. Anda gampang kecewa dan gampang mundur. Halo? Amin Bapak Ibu. Anda siap terikat sama Kristus? Oke? Ucapkan setelah saya. Kristen merdeka adalah Kristen yang terikat kepada Kristus dan kebenarannya. Jadi kalau Anda terikat pada Kristus dan kebenarannya, Anda sedang mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudahkah Anda merdeka? Sudah? Sudah. Sudah waktu Yesus mati di atas kayu salib. Setuju? Tapi dalam proses perjalanan, ada de facto dan de jure-nya. Secara hukum, Kristus merdekakan Anda. Tapi secara fakta, Anda yang memutuskan menjauh dari Tuhan. Anda yang memutuskan gak terikat pada kebenarannya. Oke, Bapak Ibu. 15 menit terakhir. Belum buka ayat ya Bapak Ibu ya. Udah khotbah tapi udah khotbah. Tenang, ada ayatnya Bapak Ibu ya. 15 menit terakhir, gak kerasa Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat. Coba baca dengan cara yang benar. 2, 3. Oke Bapak Ibu, sahabatnya kehancuran apa? Sahabatnya kehormatan? Anda pilih mana? Jangan cepat-cepat jawab. Anda pilih mana? Susah mana? Dan gampang mana? Susahnya mana? Tinggi hati atau rendah hati? Rendah hati. Kayak Mars kurnya. Rendah hati. Ini kayak musiknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena natur daging kita senang ketinggian. Halo? Dan tahu nggak? Firman Tuhan bilang, Tuhan yang kasih tahu, bukan saya. Sahabat dan masa depan orang sombong. Hancur. Cara ngomongnya. Hancur. Jadi di menit-menit ini, Anda pilih. Anda pilih. Anda mau tinggi hati atau Anda mau rendah? Loh, jaminan orang rendah hati. Anda bukan cuma dihormati sama manusia. Anda dihormati oleh Tuhanmu. Anda tahu gimana cara Tuhan hormati Anda? Rendah hatilah. Sebab satu-satunya gaya hidup yang iblis gak bisa praktekin adalah rendah hati. Karena iblis suka ketinggian. Jadi sahabatnya iblis siapa? Jangan. Oh iya.
Apa ekspresi orang sombong? Apa ekspresi orang sombong? Merasa mampu. Apa ekspresi orang sombong? Gak butuh orang lain. Apa ekspresi orang sombong? Bukan cuma merasa mampu, bukan cuma gak butuh orang lain. Apa ekspresi orang sombong? Gak bisa lihat orang berhasil. Orang berhasil dikit, berhasilnya baru dikit. Cacatnya banyak. Ekspresi orang sombong, tahu gak? Susah hidup dalam kebersamaan. Ya, setuju? Loh, orang sombong itu independen. Dan satu-satunya roh independen itu melekat sama Lucifer. Tahu Lucifer? Tahu? Lucifer. Tahu Lucifer ya? Itu roh independen itu cuma diekspresikan sama Lucifer. Jadi waktu Anda sombong, hidup dalam kesombongan, hidup dalam tinggi hati, Anda lagi ekspresikan siapa coba? Tuhanmu siapa? Lucifer. Bukan si Lucy. Loh. Tapi Tuhan janji, kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati gila. Kehormatan. Pak, Bu, orang yang dihormati Tuhan akan selalu melihat tuntunan. Orang yang dihormati Tuhan gak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang dihormati Tuhan gak ada matinya. Nah, dengan cepat. Saya mau tutup. Iya, mau tutup. 10 menit lagi. Oke? Ada 3 alat yang Tuhan pakai untuk mendewasakan Anda. Siap dewasa? Mulai ragu-ragu Bapak Ibu. Ganti khotbah. Ada 3 alat yang Tuhan bangun. Ada 3 alat yang jadi ekosistem. Pelajaran biologi dulu namanya rantai makanan Pak Teguh. Betul ya? Ada ya? Ekosistem. Jadi kalau Anda berkata gini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Begitu Anda nyanyi itu, langsung disambut sama Tuhan. Yes! Anda diperhadapkan dengan 3 hal. Makanya kalau nyanyi itu jangan lata. Dalam setiap jalan memuliakan namamu. Overtune lagi. Anda nyanyi itu ada konsekuensi logisnya loh. Mau konsekuensinya? Mau serupa Kristus? Mau? Anda kan bayangkan gini, serupa Kristus nanti diberkati. Serupa Kristus nanti, jadi anaknya Tuhan. Serupa Kristus itu nanti dapat benefit dari Tuhan. Serupa Kristus itu gila dibela sama Tuhan. Itu kan Anda. Jadi ada 3 alat yang Tuhan pakai untuk dewasakan Anda. Anda mau dewasa rohani? Udah gak mau ya Bapak Ibu? Aduh, gagal saya kelihatannya. Udah gak mau ya Bapak Ibu? Ada 3 alat yang Tuhan pakai. Alat yang pertama yang Tuhan pakai untuk dewasakan Anda adalah otoritas. Halo? Bapak Ibu tahu lagu yang tadi? Bila engkau tak besertaku. Betul kan? Terus, ku tak mau berjalan. Loh, lagu itu doa Musa. Musa itu pemimpin, kawakan. Tapi tahu enggak, pemimpin yang diurapi, pemimpin yang dipilih tahu diri. Dia berkata gini, Tuhan jangan suruh aku melangkah kalau Tuhan enggak sertai. Itu kasarnya gini, lebih baik di Mesir dengan Tuhan daripada di tanah Kanaan tanpa Tuhan. Anda berani bilang itu? Kalau Anda kan gini, tanpa Tuhan di Kanaan, asal di Kanaan. Di Kanaan, tanpa Tuhan, enggak apa-apa. Karena berlimpah susu dan madunya. Musa beda. Gak apa-apa di Mesir. Gak apa-apa bagi Daniel di perapian yang menyala-nyala. Gak apa-apa bagi Yusuf di penjara. Asal Tuhan ada di situ.
Jangan mau enaknya tok Bapak Ibu. Halo? Benar. Pak, salah datang ibadah Pak. Lebih baik raya 4 Pak. Mirip Pak, mirip. Jadi yang Tuhan pakai adalah otoritas. Makanya gini, orang yang gak hormati otoritas, langsung head to head dengan Tuhan. Dan di semua lini hidup Anda, Tuhan taruh otoritas. Setuju? Coba, yang sekolah, yang kuliah, ada otoritas gak? Lo ada, minimal dosenmu. Setuju gak? Di rumah tangga, ada otoritas gak? Ada. Di rumah, ada otoritas gak? Di kampus, ada otoritas gak? Di masyarakat, ada otoritas gak? Di pemerintahan, ada otoritas gak? Di gereja. Ngomong gereja aja panjang. Ada otoritas gak? Ada. Yang pertama, Anda gak akan bisa lari. Karena memang Tuhan sengaja set up. Anda selalu akan ketemu dengan otoritas. Anda tahu kenapa Daud berhasil jadi raja, memerintah sepanjang tahun. Bahkan benderanya hari ini Israel, the Star of David. Bintangnya Daud, gila itu. Dia punya kesempatan membunuh Saul. Halo? Itu kalau dia bunuh, itu sambil nyanyi cicak-cicak di dinding. Cicak, mati. Itu ada kesempatan bunuh loh. Bapak Ibu ingat? Waktu Saul mau buang hajat. Kesempatan bunuh. Tapi Daud gak memanfaatkan kesempatan itu sekalipun dia dapat rujukan. Gak usah dengan tanganmu. Biarkan tanganmu bersih. Pakai tangan kami. Daud bilang apa? No. Andai dia bikin keputusan hari itu, dia gak akan ada di pemerintahan. Membawa nama Tuhan di Israel. Hati-hati dengan otoritas. Anak-anak, hormati orang tuamu. Sebab dari 10 perintah, cuman ada satu yang isinya berkat. Apa? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu. Gila itu. Dari 10 perintah, cuman ada satu perintah yang isinya blessing. Hormati orang tua, hormati otoritas. Pemimpin di gereja, belajar hormati. Bukan karena pemimpinmu minta dihormati. Halo, submitkan diri. Enak gak enak, submitkan diri. Halo? Amin Bapak Ibu. Itu otoritas. Kenapa otoritas? Karena Ibrani pasal 13 ayat 17 tampilkan dulu. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi dengan otoritas, dua sikap hati yang harus kita punya. Saya tunduk, saya taat. Saya taat, saya tunduk. Sebab ada alasannya. Sebab pemimpinmu memang minta dihormati gitu. Gak ada ayatnya. Tapi Pak, pemimpin kami kecanduan dihormati. Itu pemimpin yang lain dari yang lain Bapak Ibu. Di ayat ini sebab kenapa saya mesti taat sama pemimpin, kenapa saya mesti tunduk sama pemimpin gereja, pemimpin kantor, pemimpin rumah tangga. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus, gila itu. Untuk Anda pemimpin harus bertanggung jawab atasnya. Dan kalimat penutupnya, ada blessing di situ. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan mendapatkan keuntungan bagimu. Jadi orang yang tunduk pada otoritas dapat banyak keuntungan. Begitu Anda hidup dalam otoritas, jalan-jalan yang sulit terprediksi, buntu di depan, tiba-tiba tetesan anugerah ngalir. Kenapa? Karena Anda hormati pemimpin. Anda tertanam di gereja lokal.
Halo? Saya sering kali menemukan banyak orang Kristen susah taat, susah tunduk. Makanya gak heran hidupnya hancur. Gak heran, gak usah heran. Kenapa? Gak usah heran karena ada ayatnya. Oke? Yang kedua, alat yang Tuhan pakai untuk mendewasakan Anda. Yang pertama, apa? Otoritas. Yang kedua, alat yang Tuhan pakai untuk mendewasakan Anda adalah komunitas. Alat yang Tuhan pakai mendewasakan Anda adalah komunitas, adalah gereja lokal yang Tuhan percayakan. Makanya orang Kristen yang pindah-pindah gereja nggak mungkin bisa dewasa. Oh iya, hari ini minggu pertama cek gereja sebelah. Menunya apa? Pembicaranya siapa? Di sini minggu terakhir. Pembicaranya di ICI siapa? Pastor Jeffrey Tresna. Nggak enak khotbahnya. Udah kecil. Suaranya ngelengking. Nggak jelas lagi. Cek gereja sebelah. Ada. Bagus. Lucu. Nyebrang. Pindah. Minggu pertama. Awal bulan. Datang. Selain perjamuan kudus. Pastor Yohanes Kristianus. Saya banget itu. Datang dia. Minggu kedua. 5 kali ibadah. Pastor Henny Kristianus. Kesempatan foto bersama. Minggu ketiga. Ada Pastor Jojo dan Pastor Henny Kristianus dalam 5 kali ibadah. Paket lengkap. Saya datang. Minggu keempat giliran saya. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda akan susah menjadi dewasa secara karakter. Kalau Anda itu gak mengikatkan diri. Anda itu gak komitmen. Setuju gak? Hanya orang dewasa yang bisa komit. Bapak Ibu, kalau ada anak Anda yang 5 tahun minta nikah. Kasih gak? Mami, Dedek kemarin nonton. Cinta yang gak berujung. Dedek udah mikir sambil kurenungkan siang dan malam. Dedek mau nikah. Loh, mau gak? Kalau Anda sebagai orang tua, bagus. Ini pewahyuan baru. Loh, Anda orang tua salah. Enggak kan? Karena hanya orang dewasa yang bisa komit. Dan sekali komit, menu apapun, makan. Halo? Loh, gereja lokal ditawarkan apapun makan gak? Gereja itu keluarga. Istri Anda masak, dikasih makan apapun makan gak? Makan gak? Coba bilang, gak enak. Coba keluar rumah. Pulangnya Anda, masa depan pulangnya Anda, itu tidurnya sofa. Yang kedua apa? Komunitas. Makanya Alkitab bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Masih ingat kitab Filipi? Dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oh, jadi jalur keserupaan itu hidupmu bersama, hidupmu bersama, hidupmu bersama. Itu pikiran dan perasaan Kristus gampang kita hidupi. Dalam kebersamaan ada keserupaan. Halo? Kalau Anda independen, ingin sendiri, ya memang Anda serupa. Lucifer. Oke? Yang terakhir. Senang ya dengar kata yang terakhir. Saya juga senang loh. Yang terakhir. Kenapa? Kalau begitu saya bilang yang terakhir. Supaya saya lebih dulu dari Idon. Sebelum dia naik mimbar. Yang terakhir. Yang pertama apa? Otoritas. Untuk dewasa Tuhan pakai apa? Yang kedua? Yang ketiga. Cara Tuhan mendewasakan Anda. Lewat problematika hidup. Aduh, ini gak bisa dihindari. Oke? Setiap problem, itu Tuhan punya misi. Setiap problem, Tuhan itu ada catatan kaki. Setiap problem, Tuhan itu punya mata kuliah wajib buat Anda.
Anda tahu? Begitu Anda yang kuliah, banyak anak muda ini. Begitu Anda kuliah, Bapak Ibu saya dari Fakultas Teknik Bapak Ibu. Itu pelajaran MIPA-nya, matematikanya gila Bapak Ibu. Kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus 4, kalkulus 5, persamaan diferensial, metode numerik. Pusing Bapak Ibu. Fisika 1, fisika 2, fisika medan elektromagnetik. Aduh, rangkaian listrik. Tapi begitu dilewati semua. Iyalah. Terampil, cakap, skillful. Dari mana kecakapan dibangun? Dari head to head dengan problem. Dari mana keterampilan hidup, pengelolaan kehidupan terlatih dan dilatih. Dari apa? Problem yang Tuhan izinkan menyapa hidup Anda di hari-hari ke depan. Jadi kalau Anda orang Kristen berkata gini, gak mungkin saya dapat problem. Anda orang Kristen paling kasihan di muka bumi ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kristen dewasa. Itu Kristen yang memenangkan persoalan. Tapi pastor, saya gagal loh. Begitu Anda ngomong, saya gagal loh. Tapi saya pingin sama Tuhan, tapi gagal. Langsung Tuhan bilang gini, area kegagalanmu adalah area pengurapanmu. Bahkan Tuhan selalu ambil keuntungan. Kalau Anda melihat kesulitan, Tuhan selalu ambil untung dari keadaan itu supaya mengembangkan Anda. Tuhan terlibat dalam persoalan-persoalan pelik hidup Anda. Yang gak terucap mungkin hari ini. Yang gak terdeteksi di hari-hari ke depan. Yang sulit, buntu, stuck, tembok di depan Anda. Percayalah. Dia hanya cuman pingin antar Anda. Untuk Anda ngalamin kemenangan. Dan Anda terampil di area itu. Percayalah. Amin. Selamat datang kedewasaan. Sama dengan otoritas, komunitas, dan problematika hidup. Amin. Tuhan Immanuel akan selalu menyertai Anda. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Tapi saya ragu pastor, ragukan keraguanmu. Tapi saya ragu, ragukan keraguanmu. Ragukan keraguanmu. Sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang setia. Saya mau kasih tahu, cara terbaik melihat masa depanmu, cara memprediksi masa depanmu gampang. Lihat Tuhan di masa lalumu. Tuhan setia di masa lalumu? Masa lalu aja dia urus, masa lalu aja dia beresin. Masa depannya dia gak tongkrongin? Mustahil. Saya yakin banget itu. Saya aman dalam genggamannya. Saya tenang dalam coveringnya. Berserahlah dan menyerahlah. Saya selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.